Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini tepatnya jam 4.29 di panel speedometer gua. Itu gua sudah berada di Jalan Ring Road Barat, daerah istimewa Yogyakarta, teman-teman. Sore hari ini berbarengan ya dengan jam pulang kantor, teman-teman. Jadi jadinya cukup ramai lalu lintas. Nah, di kesempatan kali ini gue mau ngajakin teman-teman semua buat riding ya, dan explore ke puncak Suroloyo, teman-teman. Jadi puncak Suroloyo ini merupakan salah satu puncak gunung di deretan pegunungan Manoreh, teman-teman. Mungkin sedikit penjelasan ya, pegunungan Manoreh ini adalah gugusan pegunungan yang berada di sebelah sisi barat provinsi DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Di mana pegunungan Manoreh ini masuk ke dalam 3 kabupaten ya, yang gua tahu tuh Purworejo, kemudian Magelang ya di Jawa Tengah, dan Kulon Progo di provinsi daerah istimewa Yogyakarta, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang mungkin sebagian besar ya taunya kalau misalkan mau tamasya ke dataran tinggi gitu, ke pegunungan, itu biasanya yang terlintas itu ya Gunung Kidul ya, sisi timur DIY, dan kaki Gunung Merapi. Tapi sebenarnya di sisi barat itu, di Kabupaten Kulon Progo itu juga terdapat pegunungan Manoreh ya, yang menyajikan pemandangan yang luar biasa indah, teman-teman. Ini kita berada di persimpangan lampu merah. Ini ke belok kiri ke arah Wates, teman-teman. Ini gue coba ngikutin Google Maps, kita ke kanan terlebih dahulu. Oke, ini gue skip aja ya videonya. Oke, kita sudah lampu hijau. Bentar, gue ngecek di Google Maps, agak ribet nih belokannya. Dari sini kita ke kiri, langsung ke kiri, teman-teman. Nah, masuk jalan di sebelah sini. Jadi setelah lampu merah kanan, terus masuk ke gang ini. Kita ikutin mobil bak di depan ya. Seperti ini nih jalan yang memang sering dilewati oleh orang-orang. Oke, kita sudah keluar gang. Nah, ini kita memasuki jalan Gamping Tengah. Kita berada di Kecamatan Gamping, teman-teman. Setelah itu kita belok ke kiri. Lalu lintas cukup ramai, kita mesti sabar. Ya, puncak Suroloyo ini merupakan salah satu puncak tertinggi ya, salah satunya di pegunungan Manoreh, teman-teman, dengan ketinggian 982 mdpl. Correct me if I wrong. Dengan ketinggian tersebut ya, jika beruntung dengan cuaca cerah dan sebagainya, kita bisa melihat 4 gunung besar, yaitu Sumbing, Sindoro, dan Merapi ya, Merapi dan Merbabu juga, teman-teman. Dan kita bisa melihat Candi Borobudur dari kejauhan ya, jika kita beruntung, teman-teman. Nah, secara administrasi ya, tadi gua cek, puncak Suroloyo ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Magelang, teman-teman. Walaupun secara ini ya berada di perbatasan lah ya, jadi dekat dengan Gunung Kidul tapi masuk ke Kabupaten Magelang gitu. Jadi untuk mencapainya ya,
Sebenarnya ada beberapa pilihan, tapi kita bisa mencapainya dengan lewat Kulon Progo teman-teman. Kita belok kiri. Nah, akses jalan lain gue kurang tahu teman-teman. Cuman kalau kita lewat dari Kulon Progo ya, dari arah Godean, itu jalannya lumayan ekstrim dengan jalan yang cukup sempit dan tanjakan yang cukup ekstrim ya kemiringannya teman-teman. Dengan waktu di sore hari ini berarti kita menghadap ke barat ya, menghadap ke arah datangnya sinar matahari teman-teman. Ya di sini jangan lupa untuk menggunakan kacamata gelap ya, supaya mata kita tidak silau dan terjaga kesehatan matanya. Kita melewati perlintasan terlebih dahulu teman-teman. Tuh, cukup tertib ya antriannya, antrian perlintasannya. Maksudnya nggak sebrutal kayak di Jakarta dah. Kalau Jakarta pasti ini udah ketutup satu arah ini. Kita tahan perlintasan lumayan lama tuh, 4 menit ya, hampir 4 menit nunggu kita, karena ada dua kereta yang melintas. Ini kita lurus terus menuju arah Godean ini ya teman. Oke deh, ini gua agak cepet aja bawanya deh. Kita udah masuk wilayah Godean teman-teman, kecamatan Godean. Jadi kalau tadi gue cek Google Maps ya, estimasi perjalanan itu, karena tadi gue dari arah Bantul, jadi gue anggap start dari Ring Road ya. Ring Road Barat itu membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1 jam teman-teman untuk sampai ke Puncak Suroloyo. Sedangkan tadi gue coba cek, kalau kita misalkan start dari kota Jogja itu butuh waktu sekitar 1,5 jam ya teman-teman. Dengan waktu sore hari ini itu ya cukup lumayan ramai ya teman-teman. Mungkin kalau siang atau pagi hari itu estimasi waktu perjalanan itu mungkin sedikit berbeda teman-teman. Kita ke kanan. Sip. Oke, lanjut terus. Cuaca sore hari ini cukup cerah teman-teman. Sebenarnya dari pagi lumayan cerah ya. Tapi udara di sini gue ngerasa sejuk, lumayan sejuk. Entah mungkin karena tubuh gue terbiasa dengan cuaca panas di Jakarta, jadi di sini rasanya lebih sejuk, atau memang udara di Kulon Progo ya. Oh sorry, masih Sleman. Gue lupa lagi Godean itu masuk Kulon Progo atau Sleman ya, pokoknya itulah. IDIY. Apakah memang udara di DIY itu cukup sejuk ya teman-teman? Mungkin bisa jadi sih. Atau tubuh gue yang memang terbiasa di cuaca panas, dan ketika berada di wilayah sini ya, itu berasa lebih sejuk teman-teman. Kita ke kiri ya, tadi ada pelangnya, ke kiri itu arah Purworejo. Dan ini perempatan Legend bukan ya, belum perempatan Legend ini ya. Ini kita belok kiri teman-teman, tapi kita harus menunggu lampu ya, lampu lalu lintas, karena memang lampunya itu ke kiri, kita harus ikuti lampu lalu lintas.
Dan gue cukup amazed ya karena masyarakat di sini cukup disiplin berlalu lintas. Mungkin kalau di Jakarta ini langsung terabas aja belok kiri walaupun ada tulisannya. Tulisannya di sini nih yang merah-merah ini nih, belok kiri ikuti lampu apil. Kalau di Jakarta yakin gue langsung diterabas. Gue pun langsung gue terabas. Karena kesannya nggak masuk akal aja. Belok kiri kan bisa langsung harusnya. Kemudian itu masuknya ke Kabupaten Sleman ya teman-teman. Itu gue baru tahu tuh. Nah, kita lanjut. Dari sini kelihatan daerah barat itu malah lebih berawan ya. Apakah kita akan beruntung mendapati pemandangan yang luar biasa? Nanti kita lihat ya. Ikutin terus perjalanan gue teman-teman. Dan ini kalau di Google Maps estimasi perjalanan masih 42 menit dan sekarang jam 4.52. Berarti kemungkinan sampai di tujuan kita jam setengah 6. Semoga masih terang ya, belum keburu gelap. Karena kalau keburu gelap ya sayang aja, nggak bisa melihat apa-apa. Ya mungkin sunset. Nah, sebelah kiri kita itu gugusan pegunungan Manore. Tapi samar-samar. Ternyata di arah barat itu cukup berawan ya teman-teman. Sana ada Bukit Pandawa tuh. Kalau tidak salah Bukit Pandawa namanya. Ini jalannya mulus banget, asli. Enak banget ini jalannya. Cuman karena terbuka ya jalannya ini, kanan kirinya terbuka, jadi angin dari samping lumayan kenceng teman-teman. Keren nih, safety nih, naik mobil bak tapi pakai helm ya kan. Kita belok ya kiri, langsung ke arah barat Kulon Progo. Nah, hamparan sawah dengan background pegunungan Manore. Mungkin kalau di pagi hari lebih mantep kali ya teman-teman, lebih jelas gitu karena sinar matahari datang dari timur menerpa badan dari pegunungan Manore. Kalau sore hari ya, karena mataharinya berada di belakang gunung, jadi kita hanya bisa lihat siluetnya dari sini teman-teman. Kalau pagi hari tentu saja akan mendapat pemandangan yang berbeda seperti itu. Nah, luar biasa ya. Kita belok ke kanan, belok kanan kita mengikuti jalan ya. Di sini banyak hamparan sawah yang indah banget. Kita salip mobil di depan. Ini bensin gue sisa 2 bar. Gak keburu ngisi bensin teman-teman. Gue takut kalau ngisi bensin dulu mepet waktu ya, khawatir sampai sana itu sudah gelap. Cuman gue sarankan teman-teman untuk isi bensin terlebih dahulu teman-teman, karena nanti ketika sudah naik ke atas itu sudah sulit menemukan SPBU. Ya memang gak ada ya teman-teman. Namun tenang teman-teman, biasanya di warung-warung itu menyediakan bensin eceran ya, atau bensin botolan. Biasanya sih Pertalite sih. Jadi teman-teman yang pakai bensin yang jarang, Pertamax Turbo misalkan, lebih baik sih isi bensin di SPBU dulu. Nah, ini kita melihat hamparan sawah dengan background pegunungan Manore teman-teman. Luar biasa indah ya.
Masya Allah, ini luar biasa banget. Jalan, salah satu jalan yang bisa dibilang estetik banget teman-teman. Walaupun kita hanya bisa melihat siluet dari pegunungan Manoreh ya di depan sana. Nah, di sini terlihat sedikit lebih jelas teman-teman. Deretan pegunungan Manoreh. Ini estetik banget. Nah, di sini kita menemukan beberapa coffee shop teman-teman. Bisa jadi tempat buat nongkrong mungkin teman-teman ya, sambil menikmati layout sawah dengan background pegunungan Manoreh. Nah, di sini kita sudah mulai naik teman-teman. Ini gue speed di 60 km per jam dan ini main kenceng sih di jalan sempit kayak gini. Wah, ada anjing. Ya, anjingnya lucu. Anjing. Jadi di jalan ini teman-teman, bukan jalan ini ya. Jadi di Kulon Progo ini itu ada jalan akses yang langsung ke kota Purworejo. Jadi selain teman-teman agak muter ke selatan ya, lewat kota Wates, teman-teman juga bisa lewat Godean, kemudian ke Kulon Progo. Nanti ada jalan tembusan yang langsung ke Purworejo teman-teman. Kita memasuki jalan melewati hutan teman-teman. Ya, bisa dilihat ya, tanjakannya itu lumayan curam. Jadi di sini gue mengingatkan teman-teman, sebelum ke berangkat ya ke Puncak Suraloyo ini, pastikan kendaraan teman-teman sehat dan prima untuk melibas tanjakan-tanjakan ekstrim seperti ini teman-teman. Dan skill berkendara yang mumpuni ya tentu saja. Terutama teman-teman kalau mau menggunakan kendaraan roda 4. Dan ini kita melewati tengah hutan ya, yang tidak ada rumah sama sekali dari tadi.
Ya seperti inilah jalannya teman-teman. Untuk gua yang seneng riding, jalan seperti itu sangat menyenangkan buat gua teman-teman. Walaupun masih sedikit berbahaya. Jangan lupa kalau melewati warga sekitar beri sapa ya. Minimal mengangguk. Biasa sih gua ngangguk gitu karena kalau ngasih salam ya kan nyuwun sewu misalkan atau monggo pasti nggak kedengeran ya. Jadi ngangguk ataupun kasih klakson aja, klakson pendek. Kita masih nanjak teman-teman. Dan ini semakin curam ya tanjakannya, luar biasa. Dan tetap fokus teman-teman. Jangan sampai apa ya? Jangan sampai lalai. Dan perhatikan juga kalau misalkan ada lubang di jalan seperti ini. Itu kita tetap harus gocek-gocek, harus mengendalikan kecepatan teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat kanan kiri ya layout pegunungan ya, bukit-bukit seperti itu. Nah, ini beberapa titik ya jalannya cukup rusak, kita harus hati-hati teman-teman. Nah di sini lumayan ekstrim tanjakannya. Nah yang sulit itu adalah ketika nanjak dan belok teman-teman. Dimana nanjak kita harus punya ancang-ancang ya, dengan speed yang cukup, sedangkan kalau belok itu kita harus menurunkan kecepatan. Ini lumayan ekstrim dan aku mau acuk kendaraan cukup pelan ya, biar tetap stay di RPM rendah. Nah di sebelah kanan kita ini jurang atau lembah ya. Dan seperti ini lewatnya teman-teman, pegunungan ya. Oke kita lanjut lagi. Nanjak terus. Kita ke kanan teman-teman, nanjak lagi. Ini jalannya hanya muat satu buah mobil ya teman-teman. Kita coba salip nih mobil depan. Oke. It's ayam. Wah, lewatnya luar biasa. Di depan ada bukit. Seperti inilah pegunungan Manor ya.
terjun itu. Di sini berasa dingin banget teman-teman. Kita ke kiri langsung nanjak. Salah jalan. Enggak bener deh. Salah jalan. Kita salah jalan teman-teman. Di Google Maps ngarahinnya nggak ke sini. Tadi ke bawah. Kita putar balik. Aduh. Kita ke kiri harusnya. Tadi lurus ya kalau dari sana. Nah ini kita ke kiri. Tadi salah jalan. Ya seperti inilah kalau mengandalkan Google Maps. Sudah mulai gelap teman-teman. Karena memang di pegunungan ya cenderung lebih gelap jalanan. Ada suara kambing. Kelapa. Ada mobil, hati-hati. Kalau posisi kita berada di lembah ya, posisi lembah gunung, memang cenderung lebih gelap, bahkan siang hari sih. Apalagi tertutup dengan pohon-pohon yang cukup rindang ya. Wah rumahnya mantap juga tuh pas belokan. Ini kita ke kiri, kiri teman. Nah, ikuti jalan lagi. Rumahnya itu memang di sini rumahnya memang benar-benar ini ya, di tebing gitu-gitu ya. Luar biasa memang. Dan ini sebelah kiri kita jurang. Jadi benar-benar di tengah-tengah pegunungan kita. Kita masih tancap gas terus. Masih 10 menit lagi sampai menuju ke tempat tujuan teman-teman. Ya kita melewati jalan di tengah-tengah hutan teman-teman. Jadi misalkan hari sudah gelap, teman-teman harus waspada ya. Atau mungkin gue sarankan sih teman-teman berangkatnya jangan di sore hari atau gelap ya, mungkin pagi atau siang hari teman-teman, supaya jalanan terang dan aman dilewati. Karena dari tadi di sini gue lihat cukup sepi sekali teman-teman. Ini pikirannya dikasih ban-ban ya, untuk untuk menahan mungkin kendaraan yang menerobos seperti itu. Kita nanjak cukup curam,
tanjakannya. Kita terus menanjak teman-teman. Ya bentuknya seperti ini ya, kalau apa tempat tinggal di sini itu hutan kemudian rumah, hutan kemudian rumah teman-teman. Tapi kalau tinggal di sini itu pasti asri banget teman-teman, masih asri banget. Kita nanjak terus, teman-teman. Lumayan ekstrim ya tanjakannya. Wah, di depan ada truk kosongan ya, mungkin mau mengangkut hasil bumi di atas. Ini karena jalannya sempit dan cukup satu mobil ya, jadi ini kita agak terhambat teman-teman, harus ngantri. Ya seperti itulah dilemanya. Ya tadi gue dikasih lewat sama truknya. Truknya berhenti terus minggir, jadi gue bisa lewat. Ternyata cukup baik supir truknya dan cukup pengertian ya teman-teman. Oke. Ya karena nanti pas balik turunnya nggak gue videoin ya. Mungkin gue bicara di sini, gue sarankan teman-teman ketika turun kan otomatis rem kendaraan kita itu akan bekerja lebih keras teman-teman. Jadi gue sarankan ketika turun teman-teman mungkin bawa air sebotol gitu untuk mendinginkan rem nanti ketika sudah dirasa cukup panas ya remnya. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Jadi kalau kita ke atas itu nanjaknya lumayan ekstrim, ketika turun ya ngeremnya lumayan ekstrim teman-teman. Ya. Sini indikator bensin gua kedip-kedip teman-teman. Sebelah kanan ini cukup estetik ya. Atau di depan lagi. Jadi saya ingat gue itu ada tanjakan, ada belokan yang pemandangan luar biasa indah. Dari sini terlihat apa? Sleman kali ya, Sleman dan Jogja mungkin. Gunung Merapi kayaknya nggak pernah. Nah di belokan ini teman-teman. Tapi gue di sini nggak mau berhenti. Jadi gue mau ngasih tahu aja di sini. Nah sebelah kanan itu kota Sleman. Ya, Sleman dan Magelang lah, Kabupaten Magelang. Jadi kita lanjut aja. Soalnya gue pernah berhenti di situ buat foto-foto. Alay banget dah, kayak mamang-mamang riding. Wah, di sini tertutup awan, teman-teman. Kita lanjutkan coba ya, apakah kita mendapatkan pemandangan yang bagus. Mudah-mudahan juga nggak tutup ya. Takutnya tutup si puncak Suralaya ini. Lanjut terus teman-teman. Dari tadi gue dilihat bocil ya karena gue pakai action cam di helm gue. Lanjut terus, masih 4 menit lagi. Dan ini kita lihat awan ya, berawan teman-teman.
Jadi kita diarahkan muter ke kiri, kiri ya teman-teman. Karena seingat gue di depan itu ada longsor, jadi terjadi longsor. Jadi di sini kita disuruh muter ke kiri. Kalau nggak salah di sini ada puncak juga yang bisa dinaikin. Gue lupa namanya apa. Cuman di sini kita cuman hanya melintas saja, muter, teman-teman. Oke. Sini ada rumah. Set. Jadi di sini ada batu besar ya. Dan seingat gue ini bisa dinaikin. Cuman gue lupa di sebelah mana. Sebelah kiri kita jurang, dan ini kita sudah balik ke jalan yang tadi semestinya. Seperti itu teman-teman. Kita masih jalan lagi. Tinggal sedikit lagi kita sampai. Mudah-mudahan masih bisa diakses ya, masih boleh masuk teman-teman. Setidaknya kita bisa mendapatkan pemandangan sunset. Dan ini dingin banget. Untungnya gue pakai jaket parachute yang cukup tebal ya. Mungkin next perjalanan gue yang lewatin pegunungan gitu, gue harus bawa ini kali ya, jaket summit. Nah, ini pos masuknya ya, objek wisata Suralaya. Tapi ini nggak ada petugasnya nih. Kita bablas aja berarti. Oke, kita bablas aja. Nggak ada petugasnya teman-teman. Mungkin nanti kalau kita ketemu petugasnya nanti kita bayar ya. Jadi kebetulan berhubung hari ini weekdays sih, ya. Mungkin karena hari ini weekdays jadi petugasnya nggak ada. Seperti kemarin waktu gue ke Bukit Kelangon itu petugasnya nggak ada karena terlalu pagi gue datangnya. Tapi pas agak siangan itu petugasnya muncul sih. Nah, ini kita sudah sampai di puncak Suralaya. Nah, kita bisa parkir di sini teman-teman, di bawah sini ya. Kita bisa parkir di sini. Nah, ini banyak orang parkir nih. Oke, kita parkir di sini. Nah, itu ada list, nanti kita lihat. Oke, kita parkir dulu. Sip. Tes. Oke, suara aman ya. Di bagian ini gue melakukan voice over teman-teman, karena waktu itu gue lupa setting buat pakai mic eksternal, dan itu bodoh banget sih. Waktu itu gue udah ngoceh segitu panjangnya, tapi ternyata audionya nggak kerekam. Kita sudah berada di parkiran puncak Suralaya teman-teman, dan ini udah tarif parkir yang ada di sini teman-teman. Nah, di tempat parkir ini kita bisa menemukan beberapa kios dagangan dari masyarakat sekitar, mulai dari bakso, mie ayam, dan menjual berbagai minuman. Di sini juga ada coffee shop, kopi Suralaya Pak Winto, yang ya menurut gue cukup estetik lah buat nongkrong-nongkrong di sini. Nah, di bawah sana ada musola dan toilet teman-teman. Dan kurang lebihnya seperti inilah kondisi di parkiran puncak Suralaya teman-teman. Puncak Suralaya sendiri berada di sisi utara dari parkiran yang kita tempati tadi teman-teman. Dan kita harus jalan sedikit ke sisi utara, kemudian menyeberangi jalan kecil ini, dan kita akan menemukan sebuah lukisan wayang yang gua nggak ngerti ini artinya apa, tapi tentunya memiliki nilai sejarah dan seni yang tinggi. Dan untuk sampai ke puncak kita harus menaiki tangga ini teman-teman. Setelah menaiki beberapa anak tangga, kita akan menemukan semacam pendopo ya teman-teman. Sepertinya ini bisa digunakan secara umum. Dari sini teman-teman bisa duduk-duduk sambil melihat ke arah parkiran teman-teman. Dan kurang lebihnya pemandangannya seperti ini. Berarti ini ke arah selatan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita harus menaiki cukup banyak anak tangga teman-teman. Gua nggak ngitungin sih berapa banyak anak tangganya. Intinya di sini cukup bikin gua lelah untuk naik ke atas teman-teman. Jadi untuk teman-teman sekalian yang nanti mau naik, pastikan kondisi fisik cukup prima ya dan kuat, tapi jangan terlalu memaksakan, bisa naik sedikit demi sedikit.
Nah, nanti kita akan menemukan sebuah semacam persimpangan ya, kanan dan ke kiri. Dan ini gua ke arah kanan, naik ke atas teman-teman. Ya, akhirnya kita sampai di salah satu puncak dari puncak Suraloyo ya. Karena memang Suraloyo ini ada 3 puncak dan kurang lebih seperti ini penampakan salah satu puncaknya. Gue lupa sih nih nama puncaknya itu apa. Mungkin nanti teman-teman bisa sambil cross check juga. Dan pemandangannya seperti ini. Sayangnya cuaca di sini cukup mendung dan berawan ya teman-teman. Tidak seperti di kota Yogyakarta yang cerah dan terik. Jadi di sini kita hanya bisa melihat gumpalan awan dan kabut jauh mata memandang. Dan sayangnya gue sampai sini itu termasuk yang udah kesorean ya. Jadi beberapa waktu kemudian itu terdengar azan maghrib. Jadi gue di atas ini nggak lama. Setelah beberapa menit gue langsung balik ke bawah gitu. Karena berhubung sudah waktu maghrib. Jadi seperti itu teman-teman. Sayangnya kita nggak mendapatkan pemandangan yang kita harapkan. Tapi setidaknya kita merasakan perjalanan yang luar biasa teman-teman dari Jogja menuju ke Suraloyo ini. Karena udara di sini cukup dingin ya saat malam. Jadi gue nyempetin buat makan bakso sama ngopi-ngopi dikit. Nah ternyata kopi lokal di sini tuh enak banget teman-teman. Jadi gue rekomendasiin teman-teman untuk sempetin ngopi-ngopi atau teh gitu. Teh dan kopi lokal di sini ternyata memang cukup terkenal dan rasanya enak teman-teman. Ya gue rasa sampai di sini aja video kali ini teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ya di dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.